aku nama saya Marta Manalu dengan NIM 2205040089. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang telah Ibu berikan. Soal yang pertama, jelaskan pengakuan subjek hukum manusia dalam BW. Dalam BW, pengakuan subjek hukum manusia mengacu pada pengakuan bahwa setiap individu dianggap sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang diakui oleh hukum. Setiap manusia secara otomatis dianggap sebagai subjek hukum. Begitu ia lahir, pengakuan subjek hukum manusia mengandung beberapa aspek penting. Yang pertama, kedudukan hukum. Yang kedua, kapasitas hukum. Dan yang terakhir, yang ketiga, hak asasi manusia. Pengakuan subjek hukum manusia dalam BW, setiap individu memiliki perlindungan hukum dan akses ke setiap peradilan untuk menegakkan hak-haknya. Prinsip ini menjadi dasar penting dalam hukum sipil di Belanda dan negara-negara lain yang mengadopsi prinsip-prinsip serupa. Yang kedua, jelaskan teori fikti dan teori organ terkait badan hukum sebagai subjek hukum perdata. Teori organ menyatakan bahwa badan hukum dianggap sebagai organ atau perpanjangan dari anggota atau pemiliknya dalam konteks badan hukum sebagai subjek hukum perdata. Teori ini menganggap bahwa badan hukum tidak memiliki keberadaan yang terpisah secara hukum dari individu-individu yang membentuknya. Sebaliknya, badan hukum dianggap sebagai entitas yang mewakili anggota atau pemiliknya, dan segala tindakan badan hukum diatribusikan kepada individu-individu tersebut. Teori fiksi atau fiktif teori. Teori ini menyatakan bahwa subjek hukum yang sebenarnya adalah manusia, sementara badan hukum adalah bukan manusia, sehingga ada beberapa karakteristik manusia yang tidak dimiliki oleh badan hukum. Badan hukum dijadikan subjek hukum karena alasan penyempurnaan dan pengandaian semata. Soal yang ketiga, jelaskan perbedaan sistem pengaturan buku kedua dan buku ketiga BW. Perbedaan antara buku kedua BW dan buku ketiga BW. BW terletak pada subjek yang diatur oleh masing-masing buku. Buku kedua BW yang dikenal sebagai buku perseroan terbatas atau Book 2 of the Dutch Civil Code or BW2 berfokus pada hukum perusahaan yang mengatur mengenai perseroan terbatas atau Private Limit Liability Companies di Belanda, sedangkan buku ketiga BW yang dikenal sebagai buku hak kekayaan intelektual buku 3 of the Dutch Civil Code berfokus pada hukum kekayaan intelektual di Belanda. Perbedaan utama antara buku kedua dan buku ketiga BW terletak pada materi yang diatur. Buku kedua mengatur perseroan terbatas, sedangkan buku ketiga BW mengatur tentang hak kekayaan intelektual. Buku-buku ini memiliki tujuan lingkup yang berbeda, tetapi keduanya adalah bagian integral yang sistem hukum perdata di Belanda. Soal yang keempat, sebutkan dan jelaskan asas-asas hukum perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di Indonesia mengatur tentang asas-asas hukum perkawinan. Berikut ini adalah beberapa asas yang diatur dalam undang-undang tersebut beserta penjelasannya. Yang pertama, asas kesetaraan. Asas ini menekankan bahwa suami dan istri memiliki kedudukan yang setara dalam perkawinan. Mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam hubungan perkawinan, baik dalam hal pengasuh anak, kepemilikan harta bersama, maupun keputusan-keputusan yang penting yang harus diambil bersama. Yang kedua, asas kebebasan. Asas ini menjamin kebebasan individu untuk memilih pasangan hidupnya tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak lain. Setiap orang memiliki hak untuk menentukan sendiri pasangan hidupnya berdasarkan kesepakatan, saling suka, dan ikatan cinta yang kuat. Yang ketiga, asas konsensual. Asas ini menegaskan bahwa perkawinan harus didasarkan pada persetujuan bebas dari kedua belah pihak yang hendak menikah. Tidak ada satu pihak pun yang boleh dipaksa untuk menikah atau menjalankan perkawinan tanpa persetujuan yang jelas. 4. Asas kepastian hukum. Asas ini menuntut adanya kejelasan dan kepastian dalam pengaturan hukum perkawinan. Hal ini meliputi syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk syahnya suatu perkawinan, prosedur pencatatan perkawinan, dan perlindungan hukum bagi suami dan istri. Yang kelima, asas perlindungan. Asas ini menggarisbawahi perlindungan hukum yang harus diberikan kepada suami dan istri dalam perkawinan.
Undang-undang menjamin hak-hak mereka seperti hak atas perlindungan, hak atas pengasuhan anak, hak atas kebebasan beragama, dan hak-hak ekonomi lainnya. Yang keenam, asas kepentingan anak. Asas ini menempatkan kepentingan anak sebagai yang utama dalam perkawinan. Suami dan istri harus memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan anak, dan segala keputusan dan tindakan yang mereka ambil selama perkawinan. Asas-asas hukum perkawinan tersebut menjadi pedoman dalam menjalankan perkawinan di Indonesia dan bertujuan untuk menciptakan hubungan perkawinan yang sehat, adil, dan berlandaskan nilai-nilai kekeluargaan yang kuat. Soal yang kelima, jelaskan yang dimaksud dengan benda dan hak kebendaan. Benda dalam konteks hukum, kebendaan merujuk pada segala sesuatu yang dapat memiliki nilai ekonomi dan dapat dikuasai oleh seseorang. Benda dapat berupa benda mati seperti tanah, bangunan, mobil, uang, atau benda-benda hidup seperti hewan dan tumbuhan yang dapat dimiliki dan dikuasai. Hak keberadaan adalah hak yang dimiliki seseorang atau benda. Hak keberadaan memberikan seorang kekuasaan untuk memiliki, menggunakan, dan menguasai, menikmati benda tersebut sesuai dengan batas-batas yang telah ditetapkan oleh hukum. Hak keberadaan memungkinkan pemilik benda untuk menjual, menyewakan, memberikan jaminan, atau melakukan tindakan hukum lainnya terkait benda tersebut. Soal yang keenam, jelaskan sumber perikatan dalam BW. Dalam perikatan terdapat dua sumber perikatan, yaitu perikatan yang lahir karena perjanjian dan perikatan yang lahir karena undang-undang. Hal demikian telah diatur dalam pasal 1233 KUH Perdata. Dengan begitu, hubungan hukum antara debitur dan kreditur dapat terjadi karena adanya perjanjian sebagai perbuatan hukum. Artinya, hal ini didasarkan atas kesepakatan untuk menjalin hubungan hukum sebagai perikatan. Pada bagian lain, hubungan hukum perikatan juga dapat terjadi karena berdasar undang-undang. Berdasarkan pasal 1352 KUH Perdata, perikatan yang lahir dari undang-undang terdiri dari dua bagian, yaitu yang pertama, perikatan yang bersumber dari undang-undang saja, dan yang kedua, perikatan yang bersumber dari undang-undang sebagai akibat perbuatan manusia. Soal yang ketujuh, jelaskan wujud prestasi dalam BW, sebutkan juga dasar hukumnya. Dalam pasal 1234 KUH Perdata disebutkan bahwa objek perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Kata yang dimaksud sesuatu itu merupakan objek yang dinamakan prestasi, yang mana prestasi tersebut diwujudkan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memberi sesuatu dalam pasal 1234 KUH Perdata tidak memberikan pengertian mengenai perikatan dan memberi sesuatu. Namun, dalam ketentuan pasal 1235 KUH Perdata menjelaskan bahwa perikatan untuk memberi sesuatu adalah perikatan yang mewajibkan debitur menjualkan sesuatu kebendaan. Dalam pasal 499 KUH Perdata disebutkan bahwa kebendaan yang dimaksud adalah benda yang dapat dikuasai oleh hak milik, misalnya motor. Yang kedua, berbuat sesuatu. Berbuat sesuatu menitik beratkan pada suatu perbuatan yang nyata yang diberikan oleh salah satu pihak dalam perikatan sebagai suatu prestasi. Pengaturan berbuat sesuatu terdapat dalam pasal 1239 KUH Perdata. Sebagai contoh, B yang merupakan tukang tambal ban melakukan penambalan ban pada ban motor milik A. Maka B yang merupakan tukang tambal ban telah berbuat sesuatu atau melakukan sesuatu. Yang ketiga, tidak berbuat sesuatu. Tidak berbuat sesuatu merupakan perbuatan yang secara pasif membiarkan sesuatu atau mempertahankan suatu keadaan yang ada sebagai suatu prestasi. Pengaturan mengenai perikatan tidak berbuat sesuatu terdapat dalam pasal 1239 sampai dengan pasal 1142 KUH Perdata. Sebagai contoh, A dan B mengadakan perjanjian bahwa di atas tanah hak milik mereka berdua yang berdampingan untuk tidak dijadikan tempat parkir mobil. Maka janji tersebut tidak menjadikan tanah tersebut sebagai tempat parkir mobil merupakan prestasi untuk tidak berbuat sesuatu. Soal yang ke-8, jelaskan pengertian perjanjian dalam BW dan sebutkan juga dasar hukumnya. Perjanjian diatur dalam pasal 1313
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengingatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Sekian dari saya, Bu. Terima kasih.